Teman-teman, di video kali ini aku bakal bahas terkait panic attack ya, anxiety. Karena banyak yang nanya, banyak yang minta tips. Sebenarnya gampang-gampang, susah ya memberikan tips. Karena di sini aku itu bukan dokter. Aku hanya memberikan beberapa tips sesuai dengan pengalaman aku, sesuai dengan yang aku lakukan pada saat aku melawan anxiety. Karena anxiety, kepanikan itu luar biasa banget ya. Kadang aku tuh suka nangis sendiri ya kalau misalnya sensasi itu datang. Intinya kita itu harus happy, harus bahagia. Nah, di video kali ini aku bakal bagi beberapa tips aku dan apa yang aku lakukan pada saat itu. Tolong disimak ya, semoga membantu proses pemulihan kalian atau bisa mempercepat penyembuhan kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel aku, Adeva dan Bunda. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya. Nah, di video kali ini aku bakal bahas lagi terkait panic attack ya, anxiety. Karena banyak banget yang nge-DM aku, Bun tolong kasih motivasi dan kasih beberapa tips dong. Gimana sih kita caranya agar tidak terus-terusan berpikir negatif, agar tidak terus-terusan ketakutan dengan serangan panik atau serangan anxiety. Karena jujur itu luar biasa banget ya. Aku itu kalau ingat itu jadi takut ya. Panik sendiri, kadang aku tuh sampai nangis. Pada saat aku berjuang itu luar biasa ya, kurang lebih 2 tahun aku menderita asam lambung, GERD, dan anxiety. Di antara penyakit itu yang paling menakutkan itu adalah anxiety-nya ya, panic attack. Dan ini mungkin banyak yang menderita asam lambung GERD, tapi ada juga yang tidak menderita anxiety ya. Kalau kalian yang menderita anxiety mungkin bisa sampai stres, sampai nangis. Aku tuh stres, trauma, dan juga takut. Dengar apa aja takut. Dengar bunyi kucing aja kadang udah kemana-mana pikiran aku. Pokoknya takut banget bawaannya tuh. Dengar apa takut, dengar ini takut, dan lain-lain sebagainya. Aku tuh pernah ngalamin ini dan aku tuh sering nangis sendiri di belakang suami dan juga anak aku. Aku tuh nggak mau nangis di depan mereka karena aku takut mereka khawatir, takut mereka berpikiran apa ya tentang aku gitu. Makanya aku tuh selalu nangis di belakang mereka. Karena aku juga dengan keluarga, makanya itu aku sedih banget. Aku tuh pada saat berjuang di tahun 2019 sampai 2021, perjuangan aku luar biasa. Buat kalian yang saat ini masih berjuang melawan serangan-serangan anxiety, tetap semangat ya. Kalian harus lawan, pasti bisa. Camkan di pikiran kalian, penyakit pasti ada obatnya. Kalian pasti akan menang. Oke, di video kali ini aku bakal ngasih beberapa tips, semoga membantu proses pemulihan ataupun penyembuhan kalian ya. Jadi pada saat itu aku menderita anxiety itu serangannya yang beribu-ribu sensasi, bahkan berjuta sensasi. Aku tuh pernah nggak tidur 1 hari 1 malam, bahkan sampai malam lagi aku nggak tidur sama sekali. Karena takut. Mau ke kamar mandi aja takut. Dengar suara bunyi pintu aja kaget, takut. Sering engap, kesemutan, itu aku udah ngalamin sendiri. Dan engap itu kadang susah banget ya, napas itu nggak plong, kadang sampai di ulu hati. Pokoknya kalau misalnya sensasi udah datang semuanya, ulu hati udah engap, napas itu kayak ngos-ngosan, pendek, narik napas susah, pikiran udah kemana-mana. Walau alam, astagfirullah. Kadang aku, ya Allah, ini penyakit luar biasa. Aku tuh sampai disarankan ke psikiater. Tapi setelah aku ngobrol dengan beberapa orang yang udah sembuh dari GERD, dari asam lambung dan juga kecemasan, anxiety, nggak perlu ke psikiater kok, tergantung dari kamunya. Meskipun kamu ke psikiater, tapi dari kamunya nggak ada kemauan untuk melawan itu, nggak ada kemauan untuk sembuh, sama aja. Karena kamu harus ketergantungan terus-terusan ke psikiater. Jadi aku tuh nggak sempat ke psikiater, amit-amit sih ya, jangan sampai. Aku tuh hanya mencari orang-orang ya yang udah sembuh dari GERD. Kebetulan di kantor aku itu udah ada banyak orang yang sembuh dari panic attack. Ada teman aku, dia 3 bulan nggak mau keluar rumah karena panic attack, takut. Dengar suara ambulan takut, pokoknya dengar orang yang meninggal takut. Itu luar biasa emang. Aku pun pernah ngalamin itu. Jangankan dengerin
ambulan, dengerin suara pintu aja takut, ke toilet aja mau pipis kadang takut. Aku tuh kadang minta teman, aduh kamu kenapa sih, takut apa, nggak tahu, pokoknya kayak ada kecemasan, dengar apa-apa aja takut. Aku pernah ngalamin itu. Nah, dan pada saat itu aku awal mulanya menerapkan untuk melawan anxiety ini adalah aku tuh banyak bersyukur. Aku ikhtiar benar-benar. Karena kenapa? Aku tuh udah banyak obat-obatan yang aku konsumsi, lambungnya membaik, begahnya hilang, tapi pikirannya yang susah. Ini mungkin yang banyak dialami oleh kalian juga. Bun, aku tuh udah nggak ada sensasi misalnya begah, sendawa-sendawa, tapi pikirannya itu masih susah dikendalikan. Bagi tipsnya di sini aku bakalan bagi. Pertama itu adalah aku bersyukur. Aku bersyukur, pokoknya aku tuh sholat kadang sampai nangis sholatnya. Pokoknya kalian juga bisa berdoa sesuai agama kalau misalnya non muslim. Aku bersyukur, kemudian aku itu melawan pikiran aku. Melawan pikiran aku dengan cara apa? Aku tuh sering relaksasi, yoga. Ya, aku yoga ya, aku tuh lihat program-program di YouTube. Misalnya relaksasi, bisa pagi, bisa siang, siang sih jangan ya, bisa pagi atau sore. Aku tuh selalu melakukan relaksasi. Kemudian pada saat mandi itu aku ya, kalau misalnya mandi pagi, kadang aku pakai air hangat. Pakai air hangat itu bisa nyaman kita. Kemudian sering minum minuman yang hangat. Ya, minuman yang hangat itu bisa ditambahin gula sedikit. Itu bisa menenangkan pikiran kita, dan juga madu. Madu itu bisa membantu banget untuk penyembuhan kita. Jadi tenanglah kita pikirannya. Kemudian kalian mikirnya yang indah-indah, lakukan yang kalian suka. Kalau misalnya udah mulai nih sensasinya datang, aduh kayak aku panik lagi, pokoknya takut lagi, ya langsung, aku tuh kadang langsung zikir. Itu yang aku lakukan. Kalau misalnya nggak mampan, aku langsung buka YouTube. Kadang langsung putar film kesukaan aku tuh, suka dulu kayak Cinta SMA gitu-gitu, jadi lucu, jadi hilang lagi. Kalau misalnya aku lagi di kantor, aku langsung berbaur sama teman-teman aku langsung ngajak ngobrol, ayo selfie yuk, tiktokan yuk, ayo gini-gini yuk. Jadi hal-hal yang membuat aku lupa dengan yang namanya serangan anxiety. Kalau misalnya aku lagi di rumah, aku langsung kadang nonton, ya, kadang aku langsung bergabung ke orang, misalnya ke tetangga-tetangga, ngajak ngobrol, biar kita tuh nggak ada sensasi yang muncul di sini. Pokoknya intinya itu adalah lawan itu serangan anxiety, meskipun nggak mudah. Jangan, aduh udah mulai nih datang sensasinya, kamu hanya berdiam diri, menikmati, membiarkan sensasi itu terus muncul di pikiranmu. Jangan. Jadi lawan dengan ya udah, lakukan aja, lupain, pokoknya hilangkan itu pikiran, ambil yang kamu suka, lakukan yang membuat kamu happy. Nah, biasanya cowok-cowok nih misalnya suka mancing, boleh mancing. Cewek-cewek misalnya langsung masakan kesukaan anak, ya. Itu sih yang biasa aku lakukan. Misalnya langsung dengerin musik, dengerin sholawat, itu juga sangat membantu. Walaupun bagaimana kalau misalnya tengah malam membuat kita susah tidur. Ini yang pernah aku alamin, pernah nggak tidur 1 hari malam sampai besoknya lagi sampai malamnya. Aku tuh nggak tidur. Dan pada saat itu di tetangga itu ada yang meninggal. Di situ aku nggak bisa tidur. Luar biasa banget. Aku bolak-balik ke toilet dan takut sendirian. Hal apa yang aku lakukan di siang harinya itu, aku mulai mandi. Setelah mandi aku relaksasi sendiri, yoga. Kemudian pikiran aku itu mulai aku fokuskan ke hal-hal yang baik. Jadi aku nonton ya, aku ajak anak dan suami aku nonton depan komputer. Kemudian aku nonton, jadi aku nikmatin film itu untuk menjauhi semua pikiran-pikiran yang negatif yang ada di pikiran aku. Dan alhamdulillah pada siang itu ya, aku langsung tidur. Kemudian malam harinya juga aku bisa tidur. Dan pada malam hari itu aku sebelum tidur juga minum air hangat, minum madu. Setelah minum madu, aku langsung dengerin ruqyah. Biasanya ruqyah itu nggak sampai pagi. Aku terbangun di jam 1, aku langsung muter lagi. Kalau misalnya ruqyah nggak mampan, bisa kalian dengerin relaksasi, biasanya suara air. Itu kita
kayak adem banget, kayak lagi berada di sebuah tempat yang sangat adem ya. Dan aku tuh pernah sampai ngajak suami aku jalan-jalan ke Bandung karena aku tuh saking takutnya dengan yang namanya anxiety. Aku pernah, ayo ya kita jalan-jalan, aku pengen menghilangkan pikiran-pikiran negatif. Ya nggak ada masalah. Kalau misalnya kalian nggak ada, misalnya aduh nggak ada waktu buat jalan-jalan, udah lakukan aja yang buat kalian happy. Itu sih intinya, kita lawan. Jangan biarkan serangan itu terus ada di diri kita. Lawan. Jangan menyendiri intinya. Ya, harus berbaur, lakukan yang kamu happy, yang membuat kamu happy, lakukan hobi kamu. Dan juga tentunya menghindari beberapa pantangannya ya. Karena biasanya serangan anxiety itu datang langsung, misalnya ada sensasi, misalnya begah atau apa, ngap gitu ya. Aku tuh ngalamin itu guys, tapi alhamdulillah saat ini membaik, mudah-mudahan sih nggak kambuh-kambuh lagi ya. Dan buat kalian yang nonton video ini, semoga lekas sembuh. Ayo mulai sekarang bangkit, mulai sekarang lakukan, cari yang membuat kamu happy, lakukan hobi kamu lagi, lakukan yang membuat kamu senang, yang membuat kamu tanpa beban, hilangkan beban di pikiran kalian, di pundak kalian, dan berbaur sama keluarga, sama tetangga. Jangan menyendiri, karena kalau kamu menyendiri itu bakal dia akan terus bersarang sama pikiran kamu, akan terus ada di diri kamu. Jangan stres. Aku tuh selalu bilang ke teman-teman aku, jangan lupa bahagia, jadi selalu happy. Udah nggak usah mikirin yang aneh-aneh ya. Kita tuh harus happy, yang penting kita nggak pernah minta makan sama orang. Dan juga jauhkan timbangan ya. Kalau misalnya kalian saat ini lagi berjuang untuk menimbang berat badan, yang lagi berjuang menaikkan berat badan, hindari pantangan. Dan jangan pernah googling. Kalau misalnya kalian dengar apa langsung di googling, itu membuat kalian makin cemas, makin stres, dan makin memburuk kondisi kalian. Berhenti yang namanya googling, fokus sama yang kalian suka. Pokoknya kalian lakukan yang membuat kalian happy. Oke ya, semoga bermanfaat untuk share aku kali ini. Nggak ada kok ritual yang aku lakukan, hanya meditasi, yoga, dan juga aku rajin olahraga. Itu yang aku lakukan. Oke teman-teman, semoga bermanfaat di video kali ini ya. Jangan lupa untuk terus dukung channel aku Adiva dan Bunda dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video-video aku selanjutnya. Bye.